Nah di momen itu mereka udah nggak bisa lagi positive thinking loh, udah nggak bisa lagi mikir oh mungkin ini sampah, mungkin ini bangkai hewan liar, nggak bisa. Karena kalian tahu tepat di depan mata mereka terlihat dengan jelas bahwa kardus pertama berisi potongan-potongan daging dan juga organ dalam yang dibungkus dengan kantong plastik terbuka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Selasa ini tidak seperti biasanya, aku akan membawakan satu kisah kriminal di hari ini tentang penghilangan nyawa seorang laki-laki yang terjadi di negara kita pada tahun 1981 lalu. Kasus ini betul-betul bikin geger se-Indonesia pada saat itu, bahkan bisa dibilang kejadian ini merupakan catatan kelam dalam sejarah bangsa kita, Kenapa? Karena selain penghilangan nyawa, kasus ini juga disertai dengan tindakan pemotongan tubuh korban yang disebut-sebut sebagai kasus mutilasi pertama di Indonesia. Dan mirisnya lagi, kasus ini belum terpecahkan sampai sekarang dan malah menjadi inspirasi dalam tanda kutip bagi para pelaku kejahatan lainnya dalam melakukan tindakan kriminal serupa. Nah, seperti di judul, malam ini aku akan membahas tentang Setiabudi 13. Penasaran kalian sama kisah lengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Oke, jadi kasus ini bermula pada suatu pagi di tanggal 23 November tahun 1981, di mana pada saat itu dua orang satpam bernama Suryadi Jaya dan juga Ade Sumarna yang bekerja di PT Garuda Mataram Motor sedang bersiap-siap lah ini kan berangkat kerja seperti biasanya. Anehnya pada saat itu di perjalanan menuju kantor mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Di trotoar Jalan Sudirman, tepatnya sekitar persimpangan jalan di kawasannya Setiabudi, Jakarta Selatan, mereka melihat ada dua kardus tergeletak di sana, ya. Awalnya mereka merasa nggak ada yang aneh nih sama kedua kardus itu, sampai akhirnya pada saat didekati, kedua orang ini mencium bau tidak sedap yang bersumber dari kedua kardus tersebut. Baunya anyir kali, Tadinya mereka mengira itu ya udah sampah biasa aja, tapi kok makin lama baunya makin pekat. Dan saking baunya, sampai-sampai keberadaan kardus itu mulai mengganggu nih kenyamanan sekitar. Nah, pada saat itu Suryadi sama Mas Ade ini nggak berani tuh ngebuka kardus tersebut, Mereka udah mulai curiga memang. Di dalam hatinya mereka yakin apabila memang kardus ini cuma sampah biasa, tentu nggak bakal ngeluarin bau anyir semenyengat gitu, Terus banyak pula tuh langau-langau tuh kalian, lalat-lalat hijau tuh banyak di situ. Nah, banyaknya lalat-lalat hijau yang terbang berkerumun di sekitar kardus ini, juga semakin menambah kecurigaan mereka. Padahal pada saat itu, jalanan tuh lagi ramai. Kebayangkan kalian jalan Sudirman di jam berangkat kerjanya bakal sepadat apa? Apalagi pada tahun 1981, di mana di lokasi itu dulunya ada jembatan penyeberangan orang. Udah pasti banyak lah kan orang yang melintas di sana. Tapi sama seperti Suryadi dan Ade ini, warga yang melintas di sana juga nggak ada satupun yang berani membuka dua kardus mencurigakan itu. Meskipun Suryadi dan Ade beserta dengan orang-orang di sana udah makin curiga, mereka nggak mau bersikap gegabah, Suryadi dan Ade ini lebih memilih untuk melaporkan kedua kardus mencurigakan itu ke polisi. Dan nggak jauh dari lokasi ditemukannya kardus itu, kebetulan memang ada pos polisi. Dan di sana juga ada tuh beberapa polisi lalu lintas yang sedang bertugas. Tapi sayangnya laporan dari kedua satpam tadi tidak langsung ditindaklanjuti sama Polantas tadi, Bukan tanpa alasan, karena pada pagi hari itu arus lalu lintas di Jalan Sudirman itu memang lagi padat-padatnya. Otomatis polisi-polisi yang bertugas di sana yang memilih untuk terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya dalam mengurangi kemacetan, ya kan. Dan saking macetnya jalan waktu itu, polisi-polisi ini jadi macam kewalahan juga gitu loh. Alhasil tanpa sengaja ya udah mereka lupa lah itu dengan laporan tadi dan tidak sempat mengecek dua kardus tersebut. Nah terus, singkat cerita, datanglah ini dua orang pemulung yang sedang mengais sampah di kawasan itu. Kedua pemulung ini senang kali waktu nengok ada kardus tergeletak di trotoar itu, karena mereka berharap dapat menemukan sesuatu yang mungkin bisa diambil dari kardus tersebut. Akhirnya meskipun memang kardus tuh bau bukan main dan juga dikerubungi banyak lalat, tanpa berpikir panjang pemulung ini pun langsunglah dibuka ya. Nah pas kardus ini dibuka, disitulah mereka melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidupnya. Alih-alih menemukan sisa makanan ataupun barang-barang yang memang masih bisa digunakan, di momen itu mereka justru melihat bahwa ternyata kardus mencurigakan tersebut berisi tumpukan daging dan tulang belulang manusia. Melihat isi kardus yang betul-betul menyeramkan itu, kedua pemulung tadi pun seketika langsung menjerit histeris, dan jeritan keduanya pun mengundanglah orang-orang untuk datang dan juga berkerumun di sumber suara. Dengan posisi kardus yang memang sudah kebuka, mudah bagi orang-orang yang berkerumun di sana untuk juga melihat isinya. Dan sama seperti pemulung tadi, mereka-mereka yang melihat isi kardus itu pun seketika terkejut dan ikut menjerit, "Astagfirullahaladzim, tulang siapa itu?
kata mereka, Wak. Nah, di momen itu mereka udah nggak bisa lagi positive thinking, no. Udah nggak bisa lagi mikir, oh mungkin ini sampah, mungkin ini bangkai hewan liar. Nggak bisa. Karena kalian tahu, tepat di depan mata mereka terlihat dengan jelas bahwa kardus pertama berisi potongan-potongan daging dan juga organ dalam yang dibungkus dengan kantong plastik terbuka. Sementara kardus satunya lagi juga berisi kantong plastik yang di dalamnya terdapat tulang belulang manusia, kepala manusia, dan potongan tangan yang mencuat keluar. Kayak mana mau bisa pikir positif? Yang jelas-jelas kok yang ada dalam kardus ternyata isinya semenyeramkan itu, ya kan? Udah jelas sekali kalau kedua kardus itu berisi potongan jasad manusia. Dengan adanya temuan itu, orang-orang pun langsung lah itu melaporkan hal tersebut ke polisi kan. Halo pak, mau lapor pak, di Jalan Sudirman Setiabudi ada kardus isinya jasad manusia pak, katanya. Hah? Yang betul kau, udah dipastikan itu jasad manusia. Coba dicek lagi, barangkali lagi pingsan orang itu, katanya. Enggak pak, enggak pingsan pak. Udah jelas meninggal ini pak. Kondisinya juga seram kali. Jasadnya udah dipotong-potong pak. Ada 2 kardus. Yang satu isinya daging, yang satu lagi tulang belulang pak, katanya. Oh bisa jadi itu tulang sapi itu. Masa iya sih ada orang yang tega motong-motong tubuh manusia macam itu? Ya Allah pak, saya serius ini pak. Bapak langsung aja lah kesini ngecek lokasinya langsung lah. Yaudah oke, saya akan segera ke sana, kata polisi. Polisi pertama nggak percaya, Wak. Sebenarnya juga bisa dimaklumi kenapa polisi ini sempat nggak percaya. Gegara, Wak, ya kembali lagi seperti yang aku bilang tadi di awal. Kasus ini terjadi di tahun 1981 dan disebut-sebut sebagai kasus mutilasi pertama di Indonesia. Pada masa itu sebelumnya nggak ada kasus-kasus serupa yang pernah terjadi, atau ya mungkin pernah ada tapi nggak terungkap di media kan. Tapi waktu itu belum pernah dengar yang kayak gitu. Baru kasus ini, Wak, yang jadi pertama di Indonesia dan bikin geger se-Indonesia Raya nih. Jadi di tahun 1981 memang terdengar janggal kali lah, Wak, ketika ada laporan yang menyebutkan bahwa oh telah ditemukan nih potongan tubuh manusia dalam kardus. Tergeletak pula tuh di trotoar, ya kan. Nah, meski sempat mengira bahwa itu adalah potongan daging sapi, pas polisi datang ke TKP buat ngecek langsung, Wak, disitulah mereka juga langsung tercengang dengan apa yang mereka lihat. Dengan mata kepala mereka sendiri, polisi dengan jelas melihat bahwa apa yang dilaporkan oleh warga tadi ternyata benar-benar adanya. Betul-betul 2 kardus yang berisi potongan tubuh manusia. Nah, karena kasus macam ini bisa dibilang masih sangat baru di Indonesia pada masa itu, polisi yang datang ke lokasi juga nggak mau gegabah nih, Wak. Mereka sangat berhati-hati kali dalam menangani dan juga memilih untuk meminta bantuan dari tim ahli. Dan pada saat itu polisi pun langsung menghubungi Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia atau LKUI dan meminta mereka untuk mengirimkan bantuan tim dokter ke lokasi kejadian. Nah, tim dokter dari LKUI ini diminta untuk memeriksa secara langsung bagaimana kondisi jasad dalam kedua kardus tersebut. Dan untungnya LKUI pun merespon laporan ini dengan cepat, Wak. Tanpa menunggu waktu yang lama, tim dokter pun langsung tiba nih di lokasi dan memulai pemeriksaan. Nah, dalam laporan awal pemeriksaan itu, Wak, dokter mengatakan nih bahwa korban di dalam kardus ini kemungkinan telah dihilangkan nyawanya beberapa hari sebelum kedua kardus ini ditemukan. Hal itu tampak dari adanya proses pembusukan yang sudah mulai terjadi gitu. Dan dokter juga mengkonfirmasi bahwa kardus pertama berisi daging beserta organ dalam termasuk paru-paru, jantung, dan limpa. Sedangkan di kardus kedua berisi kepala yang masih utuh dan juga tulang belulang sebanyak 13 potong tulang. Nah, karena pada saat itu memang mereka nggak tahu nih siapa sebenarnya jasad dalam kedua kardus ini, akhirnya kejadian ini pun disebut sebagai kasus Setiabudi 13 seperti di judul. Setiabudi ini menunjukkan lokasi tempat kardus itu ditemukan, yaitu di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan angka 13 ini mengacu pada jumlah tulang yang terdapat dalam kardus tersebut. Dan FYI juga, Wak, selain Setiabudi 13 sebenarnya ada lagi tuh istilah lain yang digunakan dalam penyebutan kasus ini, Wak. Ada yang nyebutnya Pesona 13, ada juga yang nyebut Setiabudi 1981, kayak gitulah, banyak. Tapi yang lebih banyak dikenal orang Setiabudi 13. Nah, setelah pemeriksaan awal, Wak, kedua kardus tersebut pun langsunglah dievakuasikan untuk bisa diperiksa lebih lanjut oleh tim forensik. Nah, penasaran kan dengan hasil pemeriksaannya? Masuk. Nah, jadi, Wak, kedua kardus yang berisi potongan jasad itu pun dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menghindari kerusakan organ, Wak. Tanpa menunggu waktu yang lama, pemeriksaan pun langsung dilakukan. Nah, pemeriksaan ini dipimpin oleh seorang dokter forensik yang bernama Dr. Abdul Munim Idris. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hasil pemeriksaannya, aku mau jelasin sedikit aja nih, Wak, sedikit aja latar belakang dari Dr. Munim, Wak, ya. Biar kalian tahu nih kenapa beliau yang ditunjuk untuk memeriksa jasad di Setiabudi 13. Oke, dikit aja. Jadi, Wak, Profesor Dr. Abdul Munif
Munim Idris SPF ini adalah seorang ahli forensik dari Indonesia. Kecerdasan dan juga ketertarikannya pada dunia kedokteran mengantarkan beliau ke Universitas Indonesia pada tahun 1971 untuk menempuh pendidikan S1 jurusan dokter umum. Nah, pada saat itu Dr. Munim ini sangat tertarik kali tuh dengan dunia forensik. Karena itulah beliau pun memilih untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang S2 dengan jurusan spesialis forensik Universitas Indonesia juga. Nah, setelah resmi ini menyandang status sebagai ahli forensik, Dr. Munim pun memiliki banyak kali tuh prestasi dalam perjalanan karirnya. Beliau bahkan terlibat dalam penyelidikan kasus-kasus besar di Indonesia loh. Ini aku kasih tahu aja ya beberapa kasus yang memang pernah ditangani sama Dr. Munim ya. Nah, beliau ini dipercaya untuk menangani kasus Petrus, penembak misterius, pedofilia robot gedek, buruh Mursinah, aktivis HAM Munir, hingga otopsi jasadnya Presiden Soekarno. Jadi bisa dibilang beliau ini betul-betul sosok legendaris dalam dunia forensik Indonesia lah gitu Bahkan nih beliau ini juga merangkum hasil penelitiannya dalam sebuah buku yang berjudul Indonesia X-Files, mengungkap fakta dari kematian Bung Karno sampai kematian Munir. Nah, dengan sederet kasus yang memang pernah ditangani oleh Dr. Munim ini, nggak mengherankan lah ya kan kalau akhirnya kasus Setiabudi 13 ini pun juga diserahkan kepada beliau. Karena Setiabudi 13 ini betul-betul mengguncang Indonesia kali pada masa itu Nggak tanggung-tanggung loh untuk penanganannya ini aja langsung diserahkan ke tangan ahli. Nah, sekarang kita balik lagi ke pemeriksaan jasad dalam kardus tadi. Sekarang kita bahas tentang pemeriksaannya ya. Nah, sesampainya kedua kardus itu di RSCM dengan segera Dr. Munim pun langsung memeriksanya. Pas beliau ngecek isi dua kardus tadi seketika beliau juga tercengang. Beliau dibuat terheran-heran dengan kasus Setiabudi 13 ini Kok bisa ada orang yang dengan tega melakukan pemotongan tubuh manusia sampai sesadis ini gitu loh. Tubuh korbannya nggak cuma dipotong-potong aja si pelaku ini bahkan sampai niat kali ngiris daging korban hingga terpisah dari tulangnya. Dalam tubuh manusia daging kita ini kan melekat ke tulang kan Nah, dalam kasus Setiabudi 13 ini daging korban itu diiris dengan sangat rapi sampai-sampai tulangnya itu pun nampaknya bersih macam nih. Nah, digituin. Dan yang lebih parahnya lagi bisa kalian tebak potongan daging itu jumlahnya ada berapa? Nih ya. Aduh, si pelaku ini memotong dagingnya nih hingga menjadi 180 bagian Astagfirullahaladzim, kebayang gak sih kalian sesadis apa pelakunya nih Dan kekejaman si pelaku tuh gak berhenti di situ aja loh. Selain daging korban yang memang dipotong rapi, dia juga memisahkan organ-organ dalamnya dengan cara yang sama. Dimana organ dalam milik korban itu disayat dengan rapi hingga semuanya bisa diambil dalam keadaan yang masih utuh. Nah, kalau untuk tulang-tulangnya kan udah dipotongnya jadi 13 bagian tuh. Di sini Dr. Munim meyakini bahwa pelaku melakukannya dengan menggunakan gergaji besi. Hal ini tampak dari adanya macam bekas-bekas gesekan kecil tuh di setiap potongan tulang tuh. Melihat bentuk potongan yang sangat rapi ini, tim forensik pun sepakat bahwa pelaku kasus Setiabudi 13 ini udah pasti bukanlah orang sembarangan. Mereka juga menduga bahwa pelakunya besar kemungkinan lebih dari satu orang. Dan tim forensik juga menjelaskan bahwa untuk bisa mengupas daging dari tulang manusia, apalagi dengan hasil serapi itu yang nggak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat kan Untuk perbandingannya aja lah nih tim forensik yang udah ahli kali, yang udah terlatih kali aja butuh waktu lebih dari 2 jam untuk bisa membedah mayat tuh. Dan FYI nih buat kalian yang mungkin belum tahu prosedur bedah mayat atau juga otopsi. Jadi biasanya otopsi ini dilakukan untuk mengetahui kapan dan bagaimana seseorang ini meninggal. Nah, melalui prosedur ini bisa ketahuan tuh apakah dalam tubuh seseorang ini terdapat penyakit yang bisa menyebabkan kematian atau enggak gitu. Nah, prosedur bedah mayat ini dilakukan dengan cara pembedahan dan juga pelukaan pada tubuh mayat membentuk huruf Y dan U gitu yang dimulai dari sisi bahu dulu sampai ke tulang pinggul. Untuk detailnya lagi kalian browsing aja lah Nah, sekarang kebayangkan kalian kalau sampai di tahap bedah mayat aja seorang ahli itu membutuhkan waktu 2 jam lebih. Atau berapa waktu yang dibutuhkan buat motong-motong tulang sama daging macam di kasus Setiabudi 13 ini ya kan? Itu ya lama kali Tapi anehnya nih dari hasil pemeriksaan, tim forensik menduga bahwa pelaku ini dapat melakukan semua tindakan jahatnya ini hanya dalam waktu 3-4 jam aja. 3-4 jam aja. Itulah kenapa mereka ini sepakat bahwa pelakunya ini pasti lebih dari 1 orang. Tapi bagaimanapun itu, melacak pelaku akan lebih mudah dilakukan apabila
identitasnya korban sudah diketahui, bukan? Makanya itulah tim forensik pun bekerja keras mengumpulkan informasi-informasi penting yang terdapat dalam jasad korban itu. Untuk apa? Untuk membantu kepolisian mengungkap identitasnya. Ini siapa yang mati belum tahu lagi mereka, Wak. Nah, untuk mengetahui identitas korban tersebut, Dokter Munim pun langsung itu, Wak, macam menyusun kembali lah semua potongan-potongan anggota tubuh korban itu. Karena tulang, daging, dan juga organ dalamnya itu kan dipotong rapi kali kan. Mudah tuh bagi Dokter Munim untuk bisa menyusunnya kembali hingga menyerupai jasad yang utuh. Jadi kepala taruh sini, tangannya di sini, disusun kayak gitu, Wak. Nah, pas jasadnya udah mulai macam terbentuk nih ya, Dokter Munim pun lagi-lagi dibikin heran, Wak. Karena dia menemukan ada banyak sekali anggota tubuh yang bisa dibilang cukup krusial kali lah dalam penyelidikan kasus, justru tidak dirusak oleh si pelaku, Wak. Seperti yang kita ketahui sama-sama, di seluruh kasus kriminal, identitas korban atau pelaku ini kan biasanya akan ditelusuri menggunakan sketsa wajah dan juga sidik jari. Biasanya juga kan, Wak, kasus pemotongan tubuh semacam ini dilakukan oleh pelaku untuk mengaburkan identitas korbannya, ya kan? Tapi anehnya nih, Wak, ya, dalam kasus Setiabudi 13, pelaku ini justru membiarkan wajahnya, telapak tangannya, telapak kaki korbannya dalam keadaan utuh. Kalau memang si pelaku ini mau kabur biar nggak bisa kelacak ataupun ketahuan, kenapa nggak langsung tubuh yang memang krusial ini dihancurkan gitu kan? Kenapa malah dibiarin? Semua tulang belulang yang tinggal tersisa, tapi bagian-bagian krusial dibiarkan aja kayak gitu. Nah, karena nggak mau terlalu larut dengan rasa herannya, Dokter Munim pun bergegas membuat laporan tentang jasad yang baru saja ditelitinya ini, Wak. Beliau mencatat tuh bahwa korban berjenis kelamin laki-laki, usianya sekitar 18 sampai 21 tahun, tingginya 165 cm, tubuhnya agak gempal dan tegap, masih muda, Wak, 18 sampai 21 tahun tuh. Dan selain itu, Wak, di beberapa bagian tubuhnya juga terdapat tai lalat yang menonjol. Dan menurut perkiraan Dokter Munim, korban ini dihilangkan nyawanya pada tanggal 21 November 1981 atau 2 hari sebelum jasadnya ini ditemukan di dalam kardus. Dan di sini Dokter Munim juga menduga bahwa korban ini mengidap penyakit fimosis. Dan FYI, fimosis itu macam kelainan pada organ kelamin laki-laki, Wak, yang belum disunat. Dan selain itu juga, Wak, setelah semua potongan tubuhnya itu disusun kembali, dokter menemukan ternyata ada beberapa bagian yang hilang, yaitu anus, kandung kemih, dan juga pankreas. Nah, dengan memeriksa kondisi korban ini, dokter juga berkesimpulan bahwa tindak kejahatan ini besar kemungkinan dilakukan di kamar mandi. Kenapa? Karena hal ini tampak dari bagian-bagian tubuh korban yang terlihat bersih kali, Wak. Nah, berdasarkan pengalaman Dokter Munim nih, Wak, ya, untuk memperoleh hasil sebersih itu biasanya pembedahan ini akan dilakukan di lokasi yang dekat dengan air mengalir. Apa di kamar kalian ada keran? Kan enggak, kamar mandi kan? Biar nanti bisa sekalian langsung dibersihkan gitu darahnya. Nah, dengan berbekal hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh Dokter Munim ini, polisi pun akhirnya dengan cepat langsung melakukan investigasi. Penasaran kalian dengan jalannya investigasi kasus Setiabudi 13? Dan bagaimana spekulasi yang beredar di masyarakat mengenai kasus ini? Simak. Nah, jadi, Wak, sebenarnya sesaat setelah korban ini dibawa ke RSCM, polisi juga langsung melakukan penyelidikan pada saat itu juga, Wak. Mereka mencari itu informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi yang ada di TKP. Tapi sayangnya pada saat itu nggak banyak, Wak, saksi yang bisa polisi temui. Meskipun memang TKP itu berada di kawasan ramai dan padat lalu lintas nih ya, nyatanya tidak ada satupun warga yang mengetahui tentang kapan dan bagaimana kardus itu berada di sana. Tak mungkin ada orang nengok taruh di sana kan, tak ada orang mencurigakan waktu dia berangkat kerja, nggak ada. Apalagi pada masa itu CCTV belum sepasaran sekarang, Wak. Jadi makin susah lah polisi buat ngelacaknya ya kan. Nggak hilang akal, Wak, polisi pun kemudian memeriksa beberapa barang bukti yang memang udah ada, di mana polisi mencari tahu asal muasal kantong plastik yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban ini. Kan dalam kardus tuh di kantong plastikin kan masing-masing. Jadi ada 2 kantong plastik. Nah, kantong plastik pertama itu, Wak, merupakan bekas untuk membungkus buku katanya. Hal ini diketahui dari adanya stempel nama toko buku yang memang tertera di sana. Nah, setelah dicari tahu, Wak, toko buku ini terletak di Jalan Pasar Baru. Sementara di kantong plastik kedua ternyata berbeda, Wak, sama kantong plastik pertama. Kantong plastik kedua ini berasal
dari sebuah supermarket yang letaknya tidak jauh dari kawasan Pasar Baru. Dan selain 2 kantong plastik tadi, Wak, di dalam kardus itu juga ditemukan ada koran yang tampaknya memang masih rapi, macam belum pernah dibuka gitu. Nah, jumlahnya ada 3 eksemplar, Wak, yaitu koran edisi sore terbitan 19 Agustus tahun 1981. Tapi sayangnya setelah diselidiki lebih lanjut nih, Wak, ya, bukti berupa kantong plastik dan juga koran itu tidak membawa polisi ke petunjuk apa-apa. Investigasi ini pun tetap buntu. Nah, tapi Wak, meskipun penyelidikan awal menemui kebuntuan, polisi punya harapan yang cukup besar untuk bisa menemukan pelaku, Wak. Mengingat apa? Bukti sidik jari sama wajah korban ini kan masih dalam keadaan utuh, ya kan? Dengan segera polisi pun langsunglah menyebar info tentang penemuan jasad ini disertai sama juga foto rekonstruksi wajahnya. Udah disebar tuh, Wak. Besok paginya setelah kabar ini tersiar, tanpa diduga-duga kantor polisi langsunglah itu didatangi sama ratusan orang, Wak. Mereka yang datang ini mengaku kehilangan anggota keluarganya. Itulah kenapa mereka bondong-bondong kan datang ke kantor polisi untuk bisa melakukan identifikasi apakah jasad ditemukan ini keluarga kami yang hilang gitu. Tapi lagi-lagi sayangnya, Wak, setelah dicek satu persatu nih dari ratusan orang itu dicek satu persatu, tidak ada satupun identitas keluarga mereka yang cocok dengan korban Setiabudi 13. Bahkan sampai dengan tanggal 26 November 1981 tetap tidak ada laporan orang hilang yang cocok sama korban Setiabudi 13 nih. Kebayang nggak, Wak, kalian gimana pusingnya polisi waktu itu? Mereka sama sekali tidak punya clue tentang latar belakang korban, seolah-olah korban ini cuma hidup sebatang kara, Wak. Makanya itu waktu dia menghilang hingga meninggal pun tetap tidak ada satupun kerabat yang nyari dia. Nah, karena identitas korban ini belum juga diketahui dan tidak ada juga pihak keluarga yang datang untuk menjemput, akhirnya tim kepolisian pun memilih untuk memakamkan jasad itu di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan pada saat itu polisi hanya mampu memberikan kesimpulan atau lebih tepatnya dugaan bahwa motif dari tindak kejahatan ini adalah untuk balas dendam. Walaupun memang tidak diketahui juga nih niatnya mau balas dendam ke siapa, ya kan. Tapi kalau misalnya diperhatikan dengan seksama, cara si pelaku yang dengan sengaja meletakkan jasad di tengah kawasan ramai ini seolah-olah menunjukkan bahwa pelaku ingin aksinya dilihat, macam mau show off gitu lah, Wak. Dengan cara itu si pelaku ini ingin orang-orang nih melihat aksi kejamnya, Wak, yang mana hal itu akan membuat si pelaku ini merasa puas. Kalau dia misalnya udah puas nih, ya udah dendamku udah terbayar, kayak gitulah. Nah, sejalan dengan penjelasan polisi, Wak, muncul juga nih spekulasi di masyarakat yang sebenarnya kurang lebih sama juga dengan dugaan motif pelaku itu tadi, Wak. Kan polisi ngeduganya pelaku ini mau balas dendam dengan cara show off gitu kan. Kalau misalnya masyarakat justru punya dugaan yang lebih spesifik lagi, di mana mereka percaya bahwa kasus Setiabudi 13 ini sengaja dilakukan pelaku untuk memamerkan kekejamannya kepada tim kepolisian Indonesia. Jadi target utamanya ini sebenarnya polisi, Wak. Nah, kenapa masyarakat bisa ngeduga kayak gitu? Ya karena kan jejak-jejak yang ditinggalkan sama pelaku ini jelas sekali seolah-olah dia ini lagi nantangin polisi yang sedang berusaha keras memecahkan kasus ini kan, Wak. Si pelaku ini macam bilang, nih ya, aku taruh tuh di Setiabudi sana pas lagi rame-ramenya pula tuh biar kalian bisa langsung nengok itu jasadnya kayak gitu tanpa susah kalian nyari-nyari gitu, Wak. Tuh ya aku tinggalin juga ya sidik jarinya, muka ya semua aku tinggalin. Bisa ngelacak nggak kalian? Nah, kayak gitulah kurang lebih. Tapi sayangnya, Wak, dengan semua bukti-bukti itu dan setelah seluruh upaya juga dikerahkan, hingga saat ini 2023 kasus Setiabudi 13 tahun 1981 ini masih belum juga dipecahkan. Kalau memang betul nih niat pelaku ini karena mau nantangin polisi, jujur aku malah nggak kebayang, Wah, apa yang lagi dia pikirkan dan dia rasakan sekarang ya. Kalau memang si pelaku ini masih hidup dan juga mengetahui tindak kejahatan ini nggak terungkap walaupun udah lebih dari 40 tahun, kira-kira kamu bangga nggak? Atau udah mulai ngerasa bersalah kau? Ini siapa tahu dia nonton ya kan? Masih hidup nggak ya kira-kira? Harusnya masih. Masih ngerasa bangga Anda? Atau udah mulai merasa bersalah? Tobat ya, tobat. Serahkan diri aja lah ke polisi, kasihan. Aku malah ngomong sama pelakunya lagi. Coy. Dan sejak tahun 1981 itu, Wak, setelah Setiabudi 13 ini terjadi di Indonesia, barulah di situ, Wak, mulai bermunculan kasus-kasus serupa, yaitu penghilangan nyawa yang disertai dengan tindakan pemotongan tubuh korban. Misalnya di tahun 1989 ada kasus penghilangan nyawa seorang guru TK namanya Nyonya Diah yang tubuhnya ditemukan telah terpotong menjadi 7 bagian di Jalan Percetakan Negara Jakarta. Dan ada juga lagi kasus serupa di tahun 2010 di mana seorang istri bernama Muryani tega menghabisi dan juga memotong tubuh suaminya yang bernama Karyadi karena masalah rumah tangga. Dan yang lebih seramnya lagi, Wak, para pelaku kejahatan itu mengaku terinspirasi
dari kasus Setiabudi 13. Mereka merasa Setiabudi 13 aja pelakunya nggak bisa ketemu kok. Aku juga mau nyoba lah kayak gitu, coy. Astagfirullah. Jangan dicontoh, Wak ya. Memang sampai sekarang Setiabudi 13 juga masih menjadi misteri, Wak. Aku juga nggak tahu apakah kasus ini sebenarnya udah ditutup atau masih diselidiki. Tapi yang jelas kasus ini tetap tidak seharusnya ditiru. Kita doakan semoga pelaku segera bisa ditangkap dan juga bisa diadili seadil-adilnya, Wak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang Setiabudi 13. Jujur nih ya, sepanjang ceritanya aku selalu ngerasa ngilu gitu, Wak. Macam gak habis pikir gitu loh aku kalau hal sejahat ini nih beneran ada dan terjadinya di Indonesia pula tuh. Sedih gitu loh, Wak. Setiap kali aku ingat kalau si korban ini sampai sekarang belum diketahui juga identitasnya. Kebayang gak kalian, bisa jadi sampai sekarang di luar sana keluarganya masih nyari-nyari dia loh. Tapi yang jelas apapun motif pelaku, nyawa seorang manusia tetap jauh lebih mahal harganya, Wak. Nyawa manusia ini gak sebanding sama apapun. Makanya ayo lah, Wak, kita hidup berdampingan dengan sesama dan senantiasa kita bisa saling menjaga satu sama lain, Wak ya. Jadi gimana menurut kalian soal kasus ini? Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau juga pendapat yang berbeda tentang kasus Setiabudi 13, boleh langsung dituliskan aja di kolom komentar di bawah, Wak ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.